Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 61. Cerita dimulai, waktu pun terus berjalan dan selama itu pula Son Yun mencoba untuk memperhatikan bagaimana Hajin berlatih seni bela dirinya. Bahkan Son Yun sama sekali tidak pernah melepaskan pandangannya dari Hajin meskipun hanya sesaat. Di saat itu, Hajin telah melatih seni bela diri tinjuan petir dan juga langkah kaki sang kaisar yang baru saja ia pelajari. Hajin berkata, meskipun aku telah mencoba untuk membiasakan diri dengan kedua teknik ini, namun tetap saja sangat sulit seperti biasanya. Sepertinya aku harus menyudahi latihan ini terlebih dahulu. Melihat Hajin yang menyudahi latihannya, Son Yun bergumam, aku tahu kalau dia adalah seniman bela diri yang telah mencapai ranah Absolute Demon yang biasanya akan berlatih dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang. Tetapi apakah dia sudah merasa puas dengan tingkat latihan yang biasa seperti ini? Setelah menyelesaikan latihannya, Hajin pun meminta kepada Angwa untuk menyiapkan makan siang mereka. Lalu Hajin memalingkan pandangannya kepada Son Yun dan mengajaknya untuk makan bersama. Hajin mengatakan kalau masakan Angwa sangatlah enak dibandingkan dengan semua restoran yang berada pada wilayah kultus demonik. Namun Son Yun sama sekali tidak menjawabnya karena Son Yun di saat itu hanya bergulat dengan pikirannya. Son Yun berpikir mengapa kakak ketiganya merasa sangat puas meskipun ia hanya berlatih seni bela diri biasa. Dia mengatakan kalau seni bela diri itu sangatlah sulit, tetapi itu bukanlah sesuatu yang membuatnya merasa lelah. Lantas kenapa dia langsung menyudahi latihannya? Akan tetapi Son Yun sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Son Yun bergumam, lantainya telah berlubang akibat pijakan kaki putra ketiga. Ini bukanlah seni bela diri, melainkan hanyalah latihan gerakan kaki. Aku sama sekali tidak bisa membaca arah tujuannya. Apakah dia telah berfokus pada resio serangannya ataukah pertahanannya atau mungkin keduanya? Aku tidak menyangka kalau ada sebuah teknik langkah kaki yang sangat hebat seperti ini. Beberapa saat kemudian, mereka pun menikmati hidangan yang disediakan oleh Angwa. Di saat itu, Hajin memberikan pujiannya kepada Angwa karena ia telah menyiapkan berbagai macam hidangan yang sangat lezat kepada mereka. Terlihat Hajin langsung tertawa saat melihat Angwa yang tersipu malu setelah mendapatkan pujian itu. Kemudian Hajin berkata, Angwa, kau tidak perlu menyiapkan makanan kepada Goldie karena Goldie tidak akan datang. Mendengar itu, Angwa sangatlah sedih karena ia begitu rindu kepada Goldie. Melihat Angwa yang begitu sedih, Hajin pun mencoba untuk membujuknya dengan mengatakan kalau Goldie suatu hari nanti akan kembali kepada mereka. Pada sisi yang lain, Son Yun hanya terdiam saat melihat keakraban antara Hajin bersama pengawalnya dan juga pelayannya. Son Yun bergumam, yang aku lihat di antara mereka sama sekali tidak ada pembatas. Bahkan putra ketiga telah memperlakukan mereka berdua layaknya seperti teman. Bahkan yang membuatku menjadi semakin tidak percaya adalah karena suasana ini telah terjadi secara alami tanpa adanya paksaan. Kemudian Hajin berkata, jadi apa yang kau dapatkan dari memperhatikan? Apakah kau telah mendapatkan sesuatu dengan belajar dari memperhatikan? Saat mendengar Son Yun yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak bisa menemukannya, Hajin pun berkata, tentu saja kau belum bisa menemukannya karena pencerahan akan menjadi sangat berharga apabila terjadi dengan sendirinya. Tetapi tidak ada yang lebih sia-sia dibandingkan dengan membuang waktu hanya dengan memperhatikan. Aku mengatakan ini karena nantinya akan menjadi sama saja. Mendengar perkataan Hajin, Son Yun bertanya apa yang dimaksud dengan sama saja apabila ia hanya memperhatikan. Hajin pun kembali berkata, ini bukanlah karena kesenjangan seni bela diri di antara kita berdua. Di saat ini sangat sulit bagimu untuk memahami akan masalahmu sendiri meskipun kau telah mengamati latihan orang lain. Hal itu disebabkan karena kau terlalu terobsesi. Kau telah meyakini bahwa metodemu adalah yang tercepat untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Namun, aku sama sekali tidak memintamu untuk membuang metode yang selama ini kau percaya. Tetapi, kau harus mengakui kalau itu bukanlah sebuah cara yang paling sesuai bagi semua orang.
Sontak Son Yun langsung terdiam, ia pun bergumam, apakah aku benar-benar telah terobsesi dengan caraku sendiri? Ini sangatlah mustahil. Ketika aku sedang berlatih, aku memaksa diriku sampai-sampai aku merasa kelelahan. Lalu ketika aku beristirahat, aku melakukannya dengan sangat baik. Jadi apa yang salah dari hal itu? Sambil berdiri, Hajin berkata, Son Yun, apakah kau memiliki seseorang yang bisa kau ajak untuk berbicara tentang seni bela diri? Aku yakin kalau kau sama sekali tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Asal kau tahu, masing-masing dari seniman bela diri telah memiliki cara mereka tersendiri. Jadi, jika kau tidak mengakui ataupun mempertimbangkan metode yang mereka lakukan, maka aku bisa memastikan kalau kau akan selalu berada di tempat yang sama. Sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu yang harus aku katakan kepadamu, tetapi pada usiamu yang sekarang, menurutmu ada berapa banyak orang-orang di dunia yang telah mencapai levelmu di saat ini? Jujur saja, aku bisa menjaminnya kalau mereka kurang dari 5 orang. Saat mendengar Son Yun yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Hajin, Hajin pun berkata, jika kau tidak puas, maka perluaslah pandanganmu. Son Yun menjadi semakin bingung. Ia berpikir, apa yang dimaksud dengan memperluas pandanganku? Apakah dia berpikir kalau pikiranku telah menjadi kaku? Aku mengira kalau aku cukup fleksibel dalam pikiranku tentang seni bela diri. Tetapi apa yang berbeda antara aku dan juga putra ketiga? Jujur saja, sampai saat ini aku sama sekali belum bisa memahaminya. Kemudian Hajin merasakan kehadiran seseorang yang telah mengintai mereka dari arah kejauhan. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Hajin meminta kepada Ma Dongpil untuk menangkap orang itu dan membawa ke hadapannya. Pada sisi yang lain, Jae-won berkata, tidak hanya berlatih bersama, namun mereka juga menikmati makan bersama. Nona muda kelima, pada dasarnya dia sama sekali tidak tertarik kepada orang lain karena dia terlahir sebagai seorang pejuang yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kekuatan. Jadi, meskipun Nona muda sangat kurang di dalam sosialnya, namun dia mampu tetap tumbuh lebih cepat dari siapapun. Dia adalah seseorang yang akan menekuni seni bela diri hingga kematiannya. Apakah hatinya yang sekeras batu telah retak sehingga ia datang ke tempat tuan muda ketiga? Apakah mungkin kalau Nona muda sangat menyukai tuan muda ketiga? Jae-won pun menggelengkan kepalanya karena apa yang ia pikirkan sama sekali tidak mungkin. Namun Jae-won masihlah penasaran. Ia berpikir, jika bukan karena nafsu, bagaimana mungkin nona muda yang dikenal sebagai seseorang yang begitu dingin bisa mendatangi tuan muda ketiga? Akan tetapi, apapun alasannya, perintah tuan muda kedua untuk mengawasi nona muda memanglah benar. Entah itu masalah politik ataupun yang lainnya. Namun jika mereka berdua bersatu, maka hal itu akan menjadi sebuah rintangan pada jalan yang akan dilalui oleh tuan muda kedua. Namun tiba-tiba saja Jae-won mengerutkan keningnya saat ia menyadari kalau salah satu dari 4 orang yang ia awasi telah menghilang begitu saja. Akan tetapi, Jae-won langsung terdiam ketika ia merasakan sebuah benda dingin yang terselimuti oleh aura demonik telah berada tepat di samping lehernya. Dan itu adalah bilah pedang yang digunakan oleh Ma Dongpil untuk menangkap Jae-won yang sedang mengawasi kediaman Hajin. Ma Dongpil berkata, ini adalah kediaman tuan muda ketiga. Berani sekali kau mengawasi tuan muda. Jadi siapa kau sebenarnya? Mendengar itu, Jae-won bergumam. Kehadirannya yang tiba-tiba saja di belakangku telah membuatku menjadi sangat merinding. Sangat jelas kurasakan kalau orang ini adalah seorang master yang berada satu level di atasku. Karena Jae-won tidak memiliki pilihan lain, ia pun langsung mengambil sebuah benda yang ia selipkan di balik bajunya. Dan di saat yang bersamaan, sebuah ledakan telah terjadi. Kemudian, asap tebal yang sangat beracun telah menyebar di dalam hutan itu, sehingga menutupi pandangan Ma Dongpil yang telah menangkapnya. Benar saja, ia sama sekali tidak bisa melihat keberadaan Jae-won, sehingga membuat Jae-won mampu melepaskan diri dari sergapannya. Jae-won telah meledakkan asap beracun yang ia sembunyikan di balik bajunya, lalu secepatnya melarikan diri. Meskipun asap beracun itu tidaklah mematikan, akan tetapi tindakan itu adalah sebuah cara agar ia bisa melepaskan diri dari serangan yang tidak terduga.
Sambil melompat untuk melarikan diri, Jaehwon bergumam, "Dasar sialan, situasinya telah menjadi semakin buruk. Aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan hal yang seperti ini, karena apabila aku tertangkap dan nama tuan muda kedua disebutkan, maka situasinya akan menjadi semakin buruk." Akan tetapi, tanpa ia sadari, sebuah tinjuan yang dilancarkan oleh Ma Dongpil telah mendarat tepat di wajahnya. Bahkan di saat itu, Jaehwon sama sekali tidak mampu untuk menahan serangan itu. Bahkan saking kuatnya tinjuan Ma Dongpil sampai-sampai membuatnya langsung terjatuh dan tersungkur di atas tanah. Jaehwon mencoba untuk meningkatkan kekuatannya, namun ia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa sehingga ia merasa sangat sulit untuk bernafas. Di balik kepulan asap beracun, Ma Dongpil mengayunkan bilah pedangnya untuk menyebarkan racun itu dari sekitarnya. Melihat kehadiran Ma Dongpil, Jaehwon bergumam, "Aku tidak menyangka kalau orang itu mampu melewati kabut racun dengan secepat itu. Akan tetapi hal ini belumlah terlambat, karena jika aku mengumpulkan tenaga dalamku sekarang juga, maka aku akan bisa melarikan diri." Namun, belum sempat Jaehwon mengumpulkan tenaga dalamnya, ia telah dikejutkan oleh hembusan angin panas yang seakan-akan membakar tubuhnya. Jaehwon secara naluriah mencoba untuk meningkatkan tenaga dalamnya untuk menahan aura demonik yang begitu panas itu. Akan tetapi, Jaehwon merasakan rasa sakit yang sangat mengerikan, yang seolah-olah kalau dantiannya telah meledak. Jaehwon berpikir bahwa aura demonik yang telah menekannya sangatlah panas, sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Di balik kepulan asap beracun itu, terdengar Hajin yang berkata, "Ini adalah teknik langkah yang sangat sulit ditemukan di dalam dunia seni bela diri. Jika kau mencoba memaksa kekuatanmu untuk melepaskan diri, maka semua titik akupuntur yang berada pada sekitar dantianmu akan hancur, dan aku bisa menjamin kalau kau tidak akan bisa menggunakan seni bela diri lagi." Mendengar itu, Jaehwon menjadi semakin panik. Ia bergumam, "Dantianku telah ditutup hanya dengan menggunakan aura demoniknya. Bahkan aku juga tidak bisa menggerakkan jari-jariku. Bagaimana bisa tuan muda ketiga telah mencapai sesuatu yang sangat tinggi seperti ini pada usianya yang masihlah muda?" Hajin kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku sama sekali tidak menyukai berbicara terlalu banyak karena itu hanya akan membuang waktu. Jadi, katakan kepadaku siapa namamu dan siapa tuanmu yang memberikan sebuah perintah untuk mengawasiku, dan apa alasannya kau berusaha untuk kabur dengan menggunakan asap racun. Jika kau ingin kembali dari tempat ini hidup-hidup, maka kau harus mengatakan yang sebenarnya tanpa satupun yang kau sembunyikan dari diriku." Beberapa saat kemudian, setelah mendapatkan jawaban dari Jaehwon, Hajin berkata, "Menyukai adik sendiri bukanlah menjadi masalah, tetapi yang dilakukan oleh Gwangpyong dengan mengirimkan seseorang untuk mengikuti adiknya adalah sesuatu yang sangat memalukan. Aku tidak menduga kalau kau begitu populer sampai-sampai mereka terlalu terobsesi kepadamu, sehingga mereka tidak segan untuk mengawasimu sampai sejauh ini." Saat mendengar Hajin yang bertanya apakah Son Yun mengetahui di mana kediaman tuan muda kedua, Son Yun pun berkata, "Aku tidak butuh bantuan untuk mengatasi masalah ini karena ini adalah masalah yang tidak ada hubungannya dengan kakak ketigaku. Jadi aku akan menyelesaikan masalahku sendiri." Namun Son Yun langsung terdiam ketika Hajin yang berkata, "Lagi-lagi kau berpikir sendirian. Asal kau tahu, aku ke sana bukan untuk membantu dirimu, akan tetapi aku melakukannya untuk diriku sendiri. Bawahan tuan muda kedua telah mengikuti dan juga mengawasimu, yang mana hal itu adalah masalahmu. Tetapi insiden ini telah terjadi pada kediamanku dan pengawalku telah diserang oleh bajingan itu. Karena mereka telah memulainya, maka aku sama sekali tidak akan tinggal diam." Kemudian Hajin berpikir, seseorang yang dikirim oleh putra kedua tidak memiliki energi yin, tetapi yang ia miliki hanyalah energi yang. Bahkan meskipun dia menggunakan dengan seni demonik, dia tidak akan bisa bergerak jika keseimbangannya sudah sehancur ini. Dibandingkan dengan energi ki yang dimiliki oleh Jaehwon, anehnya kekuatan yang bisa digunakannya hanyalah sedikit dan ini sangatlah mencurigakan. Lalu Hajin bertanya kepada Ma Dongpil butuh berapa hari lagi waktu yang tersisa sebelum kepergiannya dari kultus demonik. Ma Dongpil pun mengatakan kalau waktunya masihlah tersisa selama 3 hari. Mendengar itu, Hajin pun langsung tersenyum sembari berkata, "Hal itu cukuplah bagus. Sebelum aku pergi, aku akan menggambar beberapa buah pukulan di wajah putra kedua."
Cerita berpindah pada kediaman tuan muda kedua. Di saat itu, Jaehwan telah kembali menghadap kepada Guang Pyung untuk menyampaikan apa yang terjadi selama pengintaiannya. Sambil berlutut, Jaehwan meminta kepada tuannya untuk membunuhnya karena dia telah gagal dalam menjalankan sebuah misi yang telah diberikan kepadanya. Namun, Jaehwan langsung terdiam ketika mendengar Pyong yang berkata, "Aku sangat bersyukur kalau kau kembali tanpa adanya luka parah dan itu sudah cukup membuatku menjadi tenang. Kau tidak usah terlalu khawatir, meskipun kau membuat alasan ataupun sebuah pengakuan, tetap saja kau adalah pengikutku. Selama kau tidak mengayunkan bilah pedangmu, maka sesuatu yang buruk sama sekali tidak akan pernah terjadi." Sambil memberi hormat, Jaehwan pun mengucapkan rasa terima kasihnya karena tuannya sama sekali tidak memberikan hukuman meskipun ia telah melakukan sebuah kesalahan yang begitu fatal. Jaehwan mengatakan bahwa ia akan memastikan kalau kesalahannya tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah mengatakan itu, Jaehwan meminta izin kepada Guang Pyung untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sambil memperhatikan kepergiannya, Pyong pun berkata, "Seharusnya kau melakukan itu sejak dari awal. Aku mengira kalau aku telah menemukan seseorang yang akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Tetapi di sini kau telah membuktikan kalau kau sama sekali tidak berguna. Meskipun selama 3 tahun ini kalau kau memanglah berguna, tetapi saat ini kau telah membuat sebuah kesalahan yang mana hal itu akan menimbulkan kesalahan yang lainnya." Kemudian Pyong merasakan rasa panas di matanya ketika ia membayangkan kalau Son Yun dan juga Ha Jin telah berpelukan dengan mesra. Ia pun berpikir apakah mereka berdua benar-benar jatuh cinta. Di saat itu, Pyong merasakan sesuatu yang bergejolak di hatinya. Dia sangat ingat bagaimana wajah Son Yun, sebuah wajah yang tanpa ekspresi dan juga kulit putih yang sangat bersih. Pyong mengatakan bahwa kecantikan yang sangat sempurna itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba saja lamunannya telah terpecah saat terdengar suara pelayan yang memanggilnya dari arah luar. Namun Pyong begitu terkejut ketika pelayan itu mengatakan bahwa tuan muda ketiga telah datang untuk menemuinya. Pyong pun bergumam, "Bajingan itu langsung datang ke tempat ini. Aku tidak menduga kalau dia telah bergerak lebih cepat dibandingkan yang aku duga." Dengan tatapan mata yang tajam, Pyong berkata, "Persilahkan dia masuk dan katakan kepadanya untuk menungguku selama setengah jam." Setelah mengatakan itu, Pyong pun langsung tersenyum sinis. Ia kembali berkata, "Aku akan mengujinya. Apakah ia akan sabar untuk menungguku selama setengah jam ataukah tidak?" Cerita berpindah pada sebuah tempat yang sering digunakan oleh para tetua untuk melakukan pelatihan tertutup, dan itu adalah sebuah tempat terdalam yang merupakan area rahasia yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Selain itu juga, tempat pelatihan rahasia yang terletak di bawah tanah telah dijaga secara langsung oleh Aula Hukum Pidana selama ratusan tahun. Mereka yang tidak memiliki izin ataupun mereka yang masuk secara paksa akan tersesat dan juga mati di dalam sana karena tempat rahasia itu adalah sebuah labirin yang sangat sulit untuk dilewati. Tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika pintu masuk tempat itu telah bergetar dengan sangat hebat. Para penjaga mencoba untuk mendekati pintu masuk labirin itu. Mereka mengatakan kalau mereka telah merasakan energi demonik yang begitu besar telah muncul dari dalam. Bahkan mereka semua semakin terkejut saat melihat sebuah segel yang mengunci pintu masuk labirin itu telah hancur begitu saja. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah segel yang diperkuat dengan ki telah hancur tanpa disentuh oleh siapapun. Di balik pintu masuk terdengar suara seseorang yang berkata, "Apakah ini musim panas? Mungkin karena aku sudah lama tidak merasakan hangatnya matahari sehingga aku pun tidak tahu kalau sekarang musim apa." Melihat kehadirannya, para penjaga berkata, "Mungkinkah kalau ini sudah saatnya dia keluar dari tempat itu? Dia adalah seseorang yang paling dekat dengan sang raja demonik." Diketahui lelaki yang berjanggut tebal itu bernama Jin Guangyung, dan dia adalah murid pertama sang raja demonik yang telah melakukan pengasingan di dalam tempat rahasia selama 3 tahun untuk memperkuat seni bela dirinya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.